Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast bersama BEM Universitas Nurul Jadi. Tentunya bersama saya, Aulia Firdasyah. Oke, baik teman-teman, hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat cantik sekali. Di sini ada Ibu Sulistina SHMH. Monggo Bu, kita salam dulu ke audiens. Oke, dan narasumber kedua kita yang cantik sekali juga pastinya ada Kak Elo Azimatus Zahra SPD. Oke, teman-teman, sebelum saya memulai acara kali ini, for your information, akan ada hadiah nih untuk 2 komentar terbaik. Nah, untuk kalian jangan lupa ya, share, like, komen, dan pastinya share ke teman-teman kalian juga. Karena apa? Akan ada 2 komentar terbaik dengan syarat. Yang pertama, kalian harus follow IG BEM Universitas Nurul Jadi. Dan yang kedua, kalian harus komen di pamflet dan di podcast. Jangan lupa ya, komen sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Oke, teman-teman, di sini pemenang akan diumumkan di story di BEM Universitas Nurul Jadi. Oke, kali ini kita mau mengupas tuntas nih Bu dan Mbak Elo ya, tentang mahasiswa hanya bergelar sarjana. Bisa apa? Nah, kira-kira gimana nih? Pastinya kita juga kepo nih menurut perspektif dari Ibu Sulistina dan Mbak Elo sendiri. Oke, yang pertama di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Sulistina terlebih dahulu. Menurut Ibu Sulistina nih, definisi gelar sarjana itu seperti apa? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali ya. Sarjana, kalau kita definisikan, itu suatu gelar akademik tentunya. Karena sarjana itu biasanya disematkan untuk orang atau mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan S1. Jadi mereka biasanya dipanggil dengan sarjana kayak gitu. Betul sekali. Jadi sih kalau kita kenal sarjana secara terminologi betul sekali. Oke, kalau untuk menurut dari Mbak Elo nih seperti apa definisi sarjana sendiri, Mbak? Mungkin penjelasannya nggak beda jauh ya kalau kita bicara definisi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sulis. Saya manggilnya Ibu Sulis ya, Bu. Ya mungkin kalau soal definisi nggak beda jauh ya, mungkin secara KBBI atau mungkin kita bisa belajar di beberapa referensi ya. Jadi sarjana adalah memang gelar akademik yang diberikan kepada seseorang yang memang telah menyelesaikan studi di tingkat perguruan tinggi. Itu secara definisi ya, secara definisi. Mungkin secara maknanya akan lebih dalam lagi gitu ya Bu. Nah, betul sekali ya. Dari tadi kan sudah secara definisi ya. Nah, untuk peran dan tanggung jawab gitu ya Ibu ya dan Mbak Elo ya. Pastinya di sini contohnya ya, Aulia Firdasyah SPD gitu ya. Pastikan saya juga memiliki tanggung jawab atau ada makna tersendiri lulusan sarjana itu. Menurut Ibu Sulis sendiri, peran dan tanggung jawab lulusan sarjana dalam masyarakat itu seperti apa Ibu? Oke, kalau kita ngomongin tentang peran, pasti itu cakupannya sangat luas banget. Tapi biasanya kalau tentang mahasiswa, ini sebelum mereka bergelar, saya ngebahasnya ya udah bukan sarjananya, tapi bagaimana ketika mereka menjadi mahasiswa. Karena waktunya pasti akan jadi sarjana. Biasanya kalau mereka mahasiswa itu sebelum bergelar sarjana atau udah sarjana, mereka dikenal sebagai agent of change, ya kan? Mereka juga sebagai kontrol sosial, juga sebagai kalau stigma di masyarakat untuk beberapa daerah tertentu, tentu saja kalau sarjana itu dianggap sebagai suatu yang eksklusif, karena tidak semua orang, terutama di Indonesia, tidak semua orang bisa mengakseskan diri, tidak semua orang bisa bergelar sarjana. Jadi untuk orang-orang yang udah mungkin sekarang jadi mahasiswa, seharusnya mereka harus bangga karena menjadi beberapa persen dari bagian orang-orang Indonesia yang tidak bisa menempuh perguruan tinggi. Oleh karena itu mereka hanya disebut agent of change, agen perubahan untuk lingkungan, untuk pendidikan, untuk negara dan lain-lain kayak gitu. Itu aja sih. Titik tekannya biasa kalau sarjana itu ya lebih ke agent of change. Kalau menurut Mbak Elo nih seperti apa Mbak? Kalau menurut aku sih
Ya, selain memang tentu ada kewajiban di akademik ya untuk menyelesaikan skripsi ya kalau di Indonesia ya, bagaimana dia bisa meraih gelar sarjana. Selain itu, kalau dari versi saya yang memang juga masih mahasiswa saat ini, menjadi mahasiswa itu menjadi seorang intelektual yang melek sosial gitu ya. Seperti kata Bu Sulis tadi, kita adalah agent of change, kita adalah ya kita juga pelaku sosial gitu. Jadi kembali ke hitoh, bagaimana kita kan tumbuh dan berasal dari masyarakat. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat gitu kan. Karena memang tidak semua orang bisa mengenyam bangku perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, maka kita harus beda nih. Gitu Iya, kan. benar. Nah, jadi bedanya kayak oleh-oleh apa nih yang bisa kita bagikan gitu. Titik manfaat atau nilai manfaat yang kita dapat dari perguruan tinggi untuk dibagi ke masyarakat itu apa? Seperti itu. Betul sekali. Jadi kita harus benar-benar membuktikan bahwa sarjana itu beda dari lulusan SMP atau lulusan SD dan SMA lainnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk ekspektasi sosial di masyarakat nih, pastinya kan masyarakat kan berpikir, oh kalau punya lulusan sarjana pasti bisa ini. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu tentang ekspektasi yang berlebihan seperti itu? Oke. Kita balik lagi ya, kita negara kan masih negara berkembang, menuju negara maju. Terus kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045, sedangkan beberapa sumber daya manusia kita, beberapa anak belum bisa mengakses pendidikan sampai S1 sebagai sarjana. Tentu saja karena hanya beberapa persen yang mampu untuk menempuh itu, ekspektasi orang-orang di sana, terutama kalau di kota-kota sudah biasa, tapi orang-orang di daerah-daerah, pelosok-pelosok, ekspektasinya tinggi sekali. Nah, tentang ekspektasi itu tentu bukan hal yang perlu disalahkan. Biasanya kalau beberapa gen-gen, mungkin ada gen Z dan lain-lain yang sudah melek mental health, biasanya ekspektasi tinggi itu serasa berat sekali. Ya kan? Kenapa sih saya tuh dianggap sebagai terlalu dianggap sebagai agent of change, padahal ya urusan itu biasa, tapi enggak, bukan itu sebenarnya. Jadi ekspektasi itu sebenarnya juga harapan agar kamu kan Anda sebagai mahasiswa sudah menempuh pendidikan setinggi ini. Jadi pasti ada beberapa hal-hal yang tidak bisa mereka tempuh, tidak bisa mereka raih, tapi bisa Anda ikuti. Nah, ekspektasi itulah yang membuat masyarakat itu seperti kayak yang berarti harus ada hal-hal baru, harus ada hal-hal berbeda dari seorang sarjana. Seperti bagaimana mereka, seperti ini, kemampuan mereka untuk berpikir, ya kan? Berpikir kritis, berpikir kritis, problem solvingnya mereka dan lain-lain. Di suatu daerah pasti ada beberapa permasalahan. Ketika ada sarjana, tentu masyarakat di sana itu mengharapkan, kita punya suatu anggap aja mungkin ilmuwan nih, orang yang sudah terdidik. Jadi kami masyarakat berekspektasi bahwa orang ini bisa menjadi problem solvingnya daerah ini. Jadi ekspektasi seperti itu sebenarnya bukan harapan yang patut untuk diberatkan, enggak juga, tapi sebagai anggap aja kebermanfaatan kita. Contoh dari kebermanfaatan atas keilmuan kita, kalau kita sudah menjadi seperti ini, kita sudah banyak menempuh hal-hal yang tidak ditempuh oleh sebagian orang di sana. Seharusnya kita secara kita pribadi sebagai sarjana itu mampu untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita pelajari ketika kita di bangku kuliah kayak gitu. Jadi ekspektasi itu harapan-harapan yang sekaligus doa lah kayak gitu. Amin, karena kita harus memantaskan diri juga gitu ya. Nah, untuk Mbak Elo nih, saya mau nanya nih Mbak, pertanyaannya sedikit berbeda. Kita kan sama-sama perempuan, tapi saya juga ingin bertanya dari Ibu Sulis juga perspektifnya. Kalau menurut Mbak Elo sendiri, bagaimana stigma masyarakat terhadap perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, Mbak? Oke, mungkin ini juga sering dibahas ya di forum-forum gender atau mungkin tentang seminar perempuan atau feminis gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang saya pribadi kayak dari artikel-artikel juga framing sosial media, udah banyak orang-orang yang sudah terbuka ya Bu tentang pentingnya pendidikan terutama bagi perempuan gitu kan. Apalagi kita juga mungkin di pesantren atau bahkan dulu pas kita ngaji diajarin al-madrasatul ula gitu ya. Jadi tapi memang nggak sedikit juga stereotip masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tinggi itu nggak perlu buat perempuan gitu ya. Kayak ya udah kamu kan memang kodratnya di sumur, kasur dan dapur gitu ya. Nah, cuman memang juga semakin banyak orang yang membuka diri, semakin banyak orang yang belajar juga, maka kesadaran untuk mengenyam pendidikan tinggi apalagi bagi perempuan itu semakin besar gitu. Tapi malah Bu, saya juga sedikit bingung juga ya, kadang di era sekarang ini orang-orang yang semakin terbuka dengan pentingnya pendidikan, yang mungkin Aulia juga merasakan kadang
perempuan yang memang punya pendidikan tinggi itu dikhawatirkan mendominasi. Betul sekali. Makanya ada muncul namanya alpha woman gitu ya. Padahal kalau dari sisi pribadi kita nih, saya rasa mungkin Ibu dan Aulia juga sepakat, kita kuliah atau kita belajar, kita berinvestasi pengetahuan itu sebenarnya bukan dalam rangka bersaing ya. Iya, betul sekali. Karena dalam Islam pun, dalam negara pun, memang walaupun perempuan dan laki-laki itu setara dalam tanda kutip, tapi tetap ada beberapa sektor yang membedakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu tidak perlu dikejar dengan pemberontakan, tidak perlu menganggap ini terlalu patrialis, ini terlalu feminis gitu. Kenapa tidak patrialis dan maskulin dan feminis itu bersatu gitu ya, berkolaborasi untuk bisa menciptakan generasi yang lebih baik, lebih unggul pastinya ya. Unggul gitu. Iya. Sebenarnya kita juga nggak ingin kan mendominasi gitu kan. Betul. Kita juga jadi dominan gitu ya. Iya, kita ingin inginnya kita tuh belajar, kita punya value bukan untuk mengungguli atau bersaing sama laki-laki. Kita tetap butuh laki-laki sebagai penyempurna, sebagai pendamping gitu. Kalau dari saya pribadi, kita bukan ingin menjadi dominan, tapi memiliki ideologi gitu ya, tidak gampang dibodoh-bodohi gitu ya. Buat survive dirinya sendiri. Itu lebih ke kalau saya secara pribadi, perempuan berpendidikan itu seperti kayak gini. Oh ya, kita fitrahnya Kirtan Christian Course gitu. Kenapa? Kasur, sumur dan dapur gitu. Ya oke, setiap perempuan mungkin beberapa akan kembali ke sana, akan kembali ke dapur, akan kembali ke kasur, sumur, akan hanya dianggap yaudah perempuan itu sewajarnya di ibu rumah tangga, sewajarnya dia menjaga anak. Yang kita orang-orang berpendidikan, perempuan berpendidikan itu bukan mereka yang tidak mau untuk saya nggak mau nih karena saya sudah dominan, saya nggak mau terus nggak mau punya anak, bukan kayak gitu. Itu suatu pilihan ya, saya tidak akan membicarakan tentang mau atau enggak. Jadi ketika mereka seorang perempuan berpendidikan, ketika udah mereka kembali ke rumah, saya mau jadi rumah tangga, saya mau menjaga anak, tapi ada sesuatu yang beda di sana tentang value-nya. Ketika seorang perempuan itu mereka udah jadi rumah tangga, tentu pasti beda dengan yang mungkin ada beberapa di sana. Saya tidak akan mendiskriminasikan yang tidak berpendidikan. Ada beberapa perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, itu pasti beda penanganan kesulitan di rumah tangga. Problematika di rumah tangga itu pasti banyak sekali. Jadi orang yang sudah berpendidikan, mereka punya analisa sendiri tentang problematikanya, mereka punya problem solvingnya sendiri. Atau juga tentang untuk jika perempuan berpendidikan, mereka memilih untuk mempunyai anak atau tidak, itu terserah ya. Jika mereka memilih untuk punya anak, tentu mereka ketika sudah memiliki anak, suatu nilai tertentu itu bagaimana pola asuhnya itu kan pasti beda dari mereka yang tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi yang layak ya kan. Jadi mereka bagaimana mereka bisa melahirkan dan menumbuhkan anak-anak yang mampu untuk berkembang dengan baik, yang tumbuh dengan didikan-didikan yang baik untuk bisa menjadi generasi-generasi yang lebih baik kayak gitu. Betul sekali. Itu bedanya kayak gitu. Sama-sama menjadi ibu rumah tangga, tapi bagi perempuan yang memang dapat bonus nih bisa berkesempatan mengenyang pendidikan tinggi, tapi kan pasti beda gitu ya Bu. Beda. Sama-sama di dapur kayak misalkan, kembali lagi bukan mendiskreditkan kalangan atau bagaimana. Bagi perempuan yang memang punya value yang tinggi dari berpendidikan itu, paling tidak ada kayak manajemen penataan dapurnya, misalkan ya sesepele itu. Betul ya. Sesepele itu sebenarnya tetap bisa mengambil peran, tetap bisa berperan seperti itu. Cuman kayak perannya jadi lebih baik gitu ya Bu. Pendidikan itu bagi perempuan bukan berarti menghasilkan mereka alpha woman, tapi lebih ke bagaimana menghasilkan perempuan yang lebih terstruktur pola pikirnya. Betul. Saya ingin bertanya lagi nih. Nah, kemarin itu banyak sekali yang bilang ke saya gitu seperti ini. Ingat kamu perempuan. Nah, selalu diiming-iming ingat kamu perempuan. Nah, maksud dari kata itu seakan-akan khawatir saya nanti tidak bisa tidak memilih untuk menikah katanya. Ingat kamu perempuan seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mbak Elo dan Bu Sulis nih? Saya ingin bertanya. Kan sama-sama sudah, kalau Mbak Elo ini kan S2 ya, ingin lulus S2, amin ya. Dan Bu Sulis ini sudah lulus S2. Bagaimana tanggapan dari Bu Sulis terlebih dahulu? Jadi kata-kata itu. Ada kata-kata ingat perempuan, kita analogikan aja ke hal-hal sederhana. Anggap aja mobil nih ya kan, ada mobil Ferrari, ingat itu Ferrari. Kan
berarti ya udah, berarti pasaran Ferrari ya orang-orang tertentu. Pun juga bagi perempuan, ingat kamu perempuan dengan pendidikannya tinggi, berarti pasarannya bukan orang yang menginginkan seperti itu. Kita punya standar, perempuan itu punya standar tersendiri, punya pilihan tersendiri, punya pasarannya tersendiri. Jadi ketika perempuan yang berpendidikan, berarti ya bukan berarti mereka tidak boleh bersama orang yang di bawahnya, enggak juga. Saya tidak akan menyimpulkan seperti itu, tapi juga pasti bagi perempuan berpendidikan, mereka punya pandangan tersendiri, punya tolak ukur tersendiri untuk memilih pasangannya. Meskipun dia udah S1, bisa dia tuh memilih punya pasangan di bawahnya dia, tergantung kenyamanan. Kalau perempuan kan pasti nyaman, tergantung kenyamanan, tapi dia tuh pasti akan melihat, oh bagaimana sih pola pikir dari pasangannya. Ketika saya sudah menerima pasangan di bawah saya, apakah pola pikir pasangan saya sudah mampu untuk menyetarakan pola pikir dia gitu. Jadi ya dan goncengan seperti itu menurut saya hanya untuk menakut-nakutin. Padahal ya sudah, kayak Ferrari, ingat itu Ferrari, nggak semua orang bisa beli Ferrari tapi dia punya pasarannya tersendiri. Sama juga seperti perempuan, semua orang bisa banyak banget perempuan tapi berarti pasarannya bukan seperti itu. Kalau dianalogikan kayak gitu. Iya. Kalau menurut Mbak nih seperti apa Mbak? Kita itu kan nggak bisa menghandle orang untuk sepakat dengan kita ya. Kita nggak bisa memastikan semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya ya tadi sudah terjawab oleh Bu Sulis, cuman lebih ke penyikapan kita ya. Sebenarnya segala sesuatu itu tidak akan berpengaruh ke diri kita kalau kita nggak ngasih power gitu ya. Kayak misalkan orang, kamu perempuan kenapa kerja, nanti kamu dominan, nanti kamu nggak butuh cowok dan lain sebagainya. It's okay, itu opini mereka gitu. Tapi apa kemudian berpengaruh dalam diri kita? Berpengaruh kalau kita ngasih power kan, kita ngasih power ke opini mereka, kayak akhirnya kita mikir overthinking gitu ya. Ya juga ya, ntar aku kalau nggak nikah gimana ya, ntar standarku ketinggian gimana. Ya benar, saya juga sepakat yang disampaikan Bu Sulis. Ferrari, orang tahu Ferrari mahal. Tapi apa kemudian ketika, sorry to say, orang yang tidak punya uang mengatakan Ferrari mahal, kemudian Ferrari harus menurunkan harganya biar bisa dibeli oleh orang itu gitu kan. Otomatis kan orang yang memang benar-benar menginginkan sebuah Ferrari, dia akan berusaha keras gitu ya. Juga soal pandangan pola pikir dan lain sebagainya. Perempuan yang memang dia sudah bondingnya kuat, dia sudah punya value yang tinggi, paling tidak orientasinya dalam berpasangan, orientasinya dalam perasaan atau tentang love, tentang cinta itu pasti berbeda gitu ya. Betul sekali. Jadi nanti nggak bakalan mudah-mudah dibohongi, mudah nangis, mental-mentalnya nggak kerupuk gitu. Tapi kalau ralat ya sedikit, kalau soal mudah nangis dan mental kerupuk sebenarnya bisa nyerempet ke toxic positivity ya. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa yang memang menganggap bahwa perempuan yang kuat itu tidak gampang nangis ya, atau perempuan yang kuat tuh nggak nangisan. Padahal sebenarnya menangis itu adalah salah satu bentuk penyaluran emosi ya. Kayak kita nih sebagai perempuan kayak pasti juga pernah mengalami fase patah hati atau kecewa gitu ya. Cuman ketika kita punya pegangan, kita punya dasar, kita tahu teorinya, paling tidak lah ya, paling tidak kita bisa menghandle emosi kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi sedihnya lebih terkontrol seperti itu. Jadi jangan nganggep kalau perempuan yang berpendidikan S1, S2 terus mereka jadi Wonder Woman. Wonder Woman yang nggak bisa nangis, kalau hati udah yang nggak juga. They are still human, cuma bagaimana menghandle diri sendiri aja. Jadi mereka tidak akan membiarkan sesuatu di luar diri mereka untuk mengontrol diri mereka. Iya, fitrahnya perempuan tetap perasaannya lembut ya, gitu. Nah, tapi mungkin narasinya akan lebih baik, maksudnya akan lebih diubah, bukan lembut yang lemah, tapi menjadi perempuan yang lembut tetapi tidak lemah, kuat tetapi tidak kasar seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi di yang soft skill dan hard skill tadi Bu. Kalau sarjana nih, tadi kan kita sudah mengulik tersebut tentang perempuan seperti apa. Sekarang saya ingin bertanya ke lebih general lagi. Bagaimana menurut pandangan Ibu nih tentang mahasiswa harus mengembangkan soft skill dan hard skill, atau mahasiswa yang memiliki relasi yang banyak untuk memiliki pekerjaan? Nah, bagaimana Bu? Apakah soft skill dan hard skill? Apakah relasi terlebih dahulu? Bagaimana menurut pandangannya? Itu menurut saya bukan suatu pertanyaan, bukan suatu pilihan, tapi kewajiban. Karena apa? Karena semuanya berkesinambungan dan dibutuhkan. Gini, kalau mahasiswa kita outputnya sarjana, kita lihat dulu, kita tidak boleh terlalu fokus pada output. Nanti kalau banyak soft skill dan lain-lain itu kita outputnya bakal kerja enggak? Kita lihat dulu inputnya. Nah, jadi mahasiswa berarti selama jadi mahasiswa mereka harus punya beberapa skill yang dari mahasiswa harus mereka latih. Skill jadi organisator dan lain-lain. Di
jadi organisator itu secara tidak langsung kan mereka juga punya channel, punya connections ya kan kayak gitu. Jadi itu tuh suatu hal yang harus saling berkesinambungan, yang memang harus harus dua-duanya dua-duanya kita punya emang gitu ya. punya oleh mahasiswa kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Ya kalau menurut Mbak Ella sendiri bagaimana Mbak? Ya, jadi bukan pilihan ya Bu. Jadi Iya, kedua hal ada. itu memang paling tidak harus dipunyai ya Iya. sebagai mahasiswa gitu. Karena misalkan saya nih sebagai alumni pendidikan bahasa Arab dan sekarang saya lanjut S2-nya di psikolog gitu ya. Saya nggak linear nih. Iya, nggak Beda linear. ya. Saya nggak linear. Saya S2-nya nggak linear gitu. Cuman memang kemampuan soft skill atau hard skill paling tidak harus dimiliki mahasiswa ketika dia masih menjadi mahasiswa. Iya. Tuntutannya ya, kayak Iya. saya dulu di S1 mau nggak mau ya kamu harus lulus sebagai sarjana bahasa Arab gitu Iya. ya, mau tidak mau, entah itu soft skill dan hard skillnya bagaimana cara kita mencari, ya itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian soal relasi kan pasti kita butuhkan, baik saat kita menjalani proses sebagai mahasiswa maupun setelah kita menjadi sarjana atau saat terjun di dunia kerja, networking itu kan dibutuhkan gitu kan, apalagi di era digital sekarang Iya. gitu ya, orang-orang berlomba-lomba selain memperbanyak experience juga mereka memperbanyak relasi gitu ya. Kan nggak menutup kemungkinan, maksudnya kita bekerja kayak kita cari kerjaan pasti kita kan butuh tersambung dengan orang lain ya, kita butuh relasi, kita butuh. Oke, nyambung ke relasi nih Mbak ya. Pastinya kan sekarang sudah revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi semakin canggih. Nah, untuk menciptakan relasi kan sudah bisa di sosial media. Nah, bagaimana kalau cara Mbak Elo sendiri? Tadi kan Mbak Elo yang menyinggung relasi di dalam teknologi. Bagaimana? Kalau soal relasi, yang pertama kali ini dari ini ya, based on true story dari aku ya. Kalau aku dulu sih memang ini dari personal branding ya, personal branding. Kemudian sebelum personal branding paling tidak internal kita atau paling tidak di orang-orang kampus tuh kita akrab paling tidak dengan teman sekelas gitu ya, dengan dosen-dosen yang memang entah itu dosen fakultas kita atau fakultas lain. Kemudian merambah lagi dengan kita mengikuti kegiatan di luar kampus seperti organisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau aku dapat dari situ relasinya gitu, karena dulu aku juga kebetulan tergabung di Genbi gitu ya, kemudian ada di beberapa organisasi intra maupun ekstra. Nah, relasinya aku dapat dari situ gitu. Selain itu juga personal branding di sosial media kan, sekarang orang-orang gentol banget tuh membicarakan personal branding ya kan di sosial media ya, salah satunya juga dari itu. Ya, kalau aku dari situ sih membangun relasinya. Oke, kalau menurut Bu Sulis bagaimana Bu? Kalau saya, ini pengalaman pribadi aja ya. Kalau saya secara pribadi itu saya tidak kayaknya nggak mendapat relasi dari sosial media, tapi banyak mendapat relasi itu di kehidupan nyata. Itu nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana saya mendapatkan relasi sedemikian banyak, karena dari soft skill saya. Soft skill. Waktu S1 anggap aja soft skill kemampuan untuk berbahasa Inggris ya kan. Saya jurusan hukum. Tentu saja ketika kita punya kemampuan lebih dalam bidang lain itu kan bisa terpakai. Kemudian akhirnya dari kemampuan itu kemudian masuk organisator juga, dikenal dengan banyak teman-teman, banyak senior juga, kemudian dikenal oleh dosen-dosen juga, sampai akhirnya jadi asisten dosen. Jadi asisten dosen pun kemudian juga kenal dengan relasi-relasi dari dosen. Jadi akhirnya dari situ Nyambung iya, gitu ya. nyambung. Jadi pertamanya ya karena soft skill itu, kemudian nyambung ke hal-hal lain yang akhirnya jadi teman, jadi mitra, jadi rekan kerja dan lain-lain kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Berangkat dari personality dulu. Iya, personality dulu. Jadi jangan anggap kalau branding di sosial media itu kan ada tadi bilang relasinya di sosial media. Jadi jangan anggap branding di sosial media sebagai suatu kesombongan. Coba kayak gini aja di posting enggak. Itu satu branding agar kita tuh bisa mempromosikan diri kita. Oh, kita sudah sejauh ini kemampuan ini. Jadi mungkin di luar sana ada orang yang membutuhkan dengan kemampuan ini dan lain-lain kayak gitu. Seperti bisanya apa nanti kalau gitu ya. Bisa seperti Mbak moderator, bisa jadi moderator atau MC dan lain-lain. Oh, ini ternyata bisa dipakai kayak gitu kan, itu suatu relasi. Jadi hard skill, soft skill dan relasi ini memang berkaitan seperti itu ya. Nah, ada lagi nih, kemarin itu sempat ikut seminar. Nah, pematerinya bilang seperti ini, bahwa sekarang pengangguran terdidik itu sudah sangat banyak. Istilahnya pengangguran dari sarjana. Nah, itu sudah banyak sekali. Jadi kita sebagai sarjana itu juga harus memiliki beberapa hal yang menjadi pembeda dari sarjana yang lain seperti itu. Kalau menurut Mbak El sendiri, bagaimana nih Mbak? Pengangguran terdidik ya? Iya. Waduh, ini sensitif ya pertanyaannya Bu. Pengangguran terdidik itu ya mungkin menjadi PR juga ya buat kita semua gitu kan. Karena mau tidak mau kita nggak bisa merem ya sama keadaan bangsa kita yang memang kekurangan lapangan pekerjaan.
kayak setiap tahunnya ada berapa ribu mahasiswa yang memang lulus gitu ya. Jadi kalau menurut pendapatku ya dari kita sendiri ya, pintar-pintar mencari peluang, ngejudge kayak ini pengangguran nih, udah sarjana tapi pengangguran. Kita kan nggak ngerti ya proses ya survival orang, bagaimana dia apa ya berdamai dengan dirinya sendiri. Pasti ada kan Bu merasa kayak aduh aku udah sarjana tapi kok nggak kerja gitu ya. Kadang ada yang udah kerja tapi nggak sesuai passion gitu ya. Ada yang udah kerja kok nggak linear sama jurusan. Sebenarnya banyak faktor kalau misalkan dikaji ulang. Faktor tuntutan dari diri sendiri pasti ya, kemudian tuntutan keluarga, kemudian tekanan dari stereotip masyarakat kayak kamu kuliah kok ternyata kerjanya berdagang misalkan gitu. Padahal sebenarnya tidak ada pekerjaan yang salah selagi itu halal dan tidak melanggar agama juga negara seperti itu. Jadi paling tidak yang pertama ya balik lagi ke hard skill dan soft skill tadi, kemudian relasi, dan yang mungkin tidak kita sadari selama kita menjadi sarjana atau menjadi mahasiswa, kita nggak boleh gengsi untuk mencoba hal-hal baru. Jadi tidak misal nih saya pendidikan bahasa Arab atau sekarang saya psikologi, saya hanya bekerja atau bergelut di bidang yang memang sebidang linearitas saya gitu kan. Jadi itu sih kadang yang menjadi PR, kadang gengsi ya, kadang gengsi kayak aduh aku sarjana kok ternyata mengelola sawah. Padahal mengelola sawah juga butuh teknik kan, butuh ilmu. Nah, kayak kan kamu nggak ngerasain nih rasanya aku, oh kamu sarjana tapi kok ternyata gini. So kan balik lagi stereotip orang, seberapa besar kita kasih power ke stereotip itu tadi gitu. Jadi istilahnya kita harus menutup telinga gitu ya untuk tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Cukup jalani saja, kita bisanya apa jalani seperti itu. Tidak fokus di satu jalan lah. Kalau jalanin nggak bisa, coba dia lewat sini, coba dia lewat sini, tapi tujuannya sama gitu. Kalau menurut Bu Sulis bagaimana? Tadi apa? Pengangguran yang terdidik. Pengangguran yang terdidik itu karena siapa ya kemarin itu bilangnya itu suatu ancaman bagi negara sebenarnya. Kalau saya kemarin baca-baca dari beberapa news itu, ternyata kita kan Indonesia itu punya sekitar 7 juta pengangguran. 5%-nya itu dari sarjana. Dan juga 80% yang bekerja itu tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi rantai, anggapnya rantai setan dari semuanya. Kita dari general dulu. Yang pertama tentu dari kondisi negara. Kondisi negara Indonesia itu kita masih menuju untuk maju, jadi ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, entah dari banyak sektornya juga, dari regulasinya juga yang perlu untuk diperbaiki, diperbaharui agar bisa terjamah oleh beberapa orang itu. Apalagi juga kalau tadi ngebahas tentang sarjana nggak mau jadi apa di pertanian dan enggak. Sebenarnya itu juga ada kaitannya gini. Kita kemarin dengar nggak itu ada news tentang ternyata Apple itu menanamkan sahamnya di Vietnam bukan di Indonesia. Itu gini, itu juga salah satunya karena itu. Jadi di sana mereka itu tingkat sarjana meningkat. Nah, apa yang negara Vietnam itu lakukan? Pertama, mereka itu sama juga seperti China, mereka tuh pertama yang dikedepankan adalah agriculture. Agriculture itu jangan dianggap sepele. Agriculture dulu itu anggap aja kita hard work banget di pertanian. Itu kan kalau agriculture kan kita pasti udah hard work banget di lapangan. Setelah agriculture baru kita ke manufacturing. Manufacturing itu ke mesin. Karena kita sudah hard work di lapangan, kemudian kita udah oke, sumber dayanya udah oke secara tenaga, lagi udah berkembang lagi ke manufacturing, ke mesin. Setelah mesin oke, setelah sumber daya manusia sudah diperbaiki ke mesin, berarti mereka sudah naik tingkat lagi ke service. Itu suatu hal yang memang tidak bisa untuk terpotong. Jadi kalau terpotong itu jadinya kayak nanti ada gap kayak gitu. Nanti kalau mereka bekerja jadinya buntu kayak gitu. Ternyata mereka anggapnya di agriculture terbiasa dengan tekanan. Kalau nggak terbiasa di situ, kalau langsung ke service nanti ketika bekerja kaget. Dia merasa tertekan. Itu merusak halnya apa katanya gitu, jadi kan kayak gitu. Itu yang pertama, kondisi negara memang kita juga harus mengakui itu. Terus yang kedua juga dari sektor pendidikan, karena mungkin juga kita tahu banyak sarjana di sana di banyak universitas, tapi kemudian tidak beberapa orang pribadi itu seseorang itu bisa menempuh pendidikan tinggi. Tapi apa sih yang mereka tempuh ketika menjadi mahasiswa? Ada yang hanya sekedar sekolah, ada yang pertama ada yang di perguruan tinggi terkenal, terus itu mereka secara alma mater sudah
terpandang di dunia kerja itu sudah kayaknya mereka sudah punya Privilege jalan ya. tersebut di Iya. dunia kerja. Privilege. Terus yang kedua, ketika mereka bukan dari univ ternama, terus apa sih yang mereka tempa di dunia kerja itu? Jangan-jangan cuma kuliah pulang Kumpul-kumpul. tidak aktif di berbagai kegiatan. Kembali lagi nanti ketika mereka di dunia kerja tertekan lagi, ini lagi ngawur lagi dan lain-lainnya tuh. Kondisi negara, kemudian pendidikan, dan juga kondisi sekarang itu yang dipermasalahkan juga tentang gennya. Jadi kenapa ada banyak pengangguran itu karena permasalahannya gen. Ada juga yang menganggap bahwasanya gen Z ya, kebanyakan itu juga dianggap kalau gen Z itu Milih-milih katanya. milih. Kenapa yang nganggur? Karena mereka milih-milih. Nggak sesuai dengan passion dan lain-lain. Jadi mereka tuh bukan kayaknya gen Z tuh bukan bagian dari yang 80% bekerja tidak sesuai bidang, karena memang dari awal Gen Z Nggak memilih ya, nggak memilih. nggak sesuai sama passion gitu. Itu pendidikan. Jadi kembali lagi saya balik ke poin 2, pendidikan. Di pendidikan itu ketika kita diterpa di kampus, tentu ada ketika mereka udah masuk organisator terbiasa tertekan, itu kan pengaruhnya dengan pengalaman. Anggapnya kayak gini, kita contohkan secara nyata sekarang. Ini nggak pernah kalian tahu nggak ini apa acaranya Clash of Champions? Oh iya, Itu kan cocok itu kemarin ada kan mereka tuh menyelesaikan suatu rumus karakterisme itu ya, rumus matematika yang mungkin bagi kita di sini nih Nggak tahu ya. nggak ketahuan ya gitu. Jadi di situ itu ada mereka menyelesaikan sebuah rumus, kemudian udah jelas-jelas orang-orang pintar. Ini orang-orang pintar dari univ negeri, ada UI, ada UGM. Yang satunya lagi juga ada dari univ-univ ternama di luar negeri, dari NUS dan lain-lain. Ketika kita bedakan ya antara ketika yang dari UI dan UGM itu mereka bertanya ini rumus apa, terus mereka ya dari NUS bilang ini gampang kok, ini rumusnya saya lupa ya namanya karakterisme, dan saya udah biasa ini dari SD. Dari SD, bayangin kita beberapa di sini aja di SD kita itu kan udah faktor pendidikan udah pasti beda banget ya. Kemudian ketika mereka kerjakan yang pinter pun itu mereka butuh waktu untuk mengerjakan, sedangkan yang udah terbiasa di SD mereka dengan mudahnya. Salah satu poin yang bisa kita ambil dari situ adalah untuk dunia itu apakah pinter kayak gitu dipakai nggak di dunia kerja? Sangat dipakai. Pakainya gimana? Selain tentu saja manajerial timnya, tentu hal-hal yang kita patut untuk sorot adalah tentang pintarnya. Jadi pintar aja nggak cukup dalam dunia kerja, tapi juga lihat dia yang udah terbiasa dari SD dengan mudah mengerjakan itu, berarti apa? Berarti itu ada kaitannya dengan pengalaman. Kita mengajarkan sesuatu kalau sekedar pintar itu nggak cukup. Tapi ketika kita punya pengalaman, kita udah terbiasa dengan hal kayak gini, jadi problem solvingnya, cara kita menyelesaikan itu kan lebih mudah. Ya, jadi itu. Jadi kenapa banyak yang tidak kemudian pengangguran saja tidak mau, karena mereka beberapa pun tidak berpengalaman sebelumnya untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi itu kaitannya biasanya kayak gitu, ke pengalaman. Nah, untuk ini, kalau pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Ella nih. Tips nih Mbak, kepada mahasiswa nih, untuk menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin rumit. Tipsnya ya, selain soft skill juga relasi, juga pertama personality. Harus punya mental yang kuat dalam arti dia udah tahu nih tantangan apa yang berpotensi mereka hadapi gitu kan. Karena menyinggung pertanyaan sebelumnya tadi soal yang COC itu ya, karena emang beberapa ini kita nggak mendiskriminasikan, kayak kita kuliah itu pilihan ya, kita mau menjadi mahasiswa yang bagaimana seperti itu ya. Kadang memang mahasiswa di kampusnya itu hanya monoton kegiatannya, dalam arti tidak membuka diri untuk bereksperience gitu. Ketika di dunia kerja mungkin shock culture ya, karena mungkin di dunia kerja kan pressure-nya lebih gitu ya. Tapi sedikit berbeda dengan mereka yang memang selama dia menjadi mahasiswa ikut organisasi atau sebagai organisatoris. Paling tidak mereka belajar bersosial dengan orang yang lebih luas, kemudian belajar problem solving yang mungkin lebih menantang daripada yang tidak, seperti itu. Tapi itu semua nggak semata-mata kayak yang organisator pasti bisa balance gitu di dunia kerja, nggak seperti itu juga. Balik lagi dia mau belajar nggak gitu kan. Kadang kan orang tuh membatasi diri karena udah
udah deh aku kayaknya enggak deh gitu ya, karena ini bukan passion aku deh, kayaknya ini bukan bidang aku deh, itu kayak membatasi diri untuk mencoba berexperience baru seperti itu. Jadi kita harus mencoba hal-hal yang baru juga gitu ya. Dan pastinya kalau jadi mahasiswa gak boleh gengsian gitu ya, karena kan kalau sekarang gak usah malu gini-gini malu ya, gak boleh kayak gitu. Harus memiliki mental yang berani pastinya. Kalau dari Ibu Suli sendiri bagaimana nih Bu? Tadi gimana pertanyaannya? Tips untuk mahasiswa ke apa? Ke distrik Azan. Maaf ya. Iya nggak apa. Tips untuk mahasiswa nih Bu untuk mengatasi nih persaingan kerja sudah semakin sulit. Tips untuk mahasiswa ya, saya itu kalau kemarin sempat baca bukunya Pak Fahrudin Faisti, buku filsafat itu. Jadi sebenarnya secara pribadi mahasiswa itu, karena tips itu kan saya tuh udah baca temanya aja kayak aduh ini bakal jadi motivator. Jadi kayak yang aduh saya udah harus jadi motivator bagi mahasiswa. Padahal seharusnya mahasiswa itu secara pribadi dari diri sendiri harus sadar bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang eksklusif. Mereka tuh orang-orang terpilih ya dari beberapa persen orang yang bisa menempuh perguruan tinggi. Itu yang harus mereka tekankan. Oh, saya orang terpilih yang bisa menempuh pendidikan ke jenjang seperti ini. Jadi itu saja harus dari kesadaran itu kemudian harus membentuk diri mereka. Oke, berarti dari kesadaran ini saya harus berbuat apa gitu. Jadi menurut saya dari tipsnya itu ya kesadaran diri terlebih dulu. Baru setelah kesadaran diri mereka harus punya self development yang lain-lain kayak gitu untuk jadi pilihan mereka kayak gitu. Bahkan yang kuliah pun ada yang nitip absen gitu ya, ada yang kuliah tapi nggak kuliah masuk kayak gitu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri pasti. Jadi kayaknya seharusnya mereka sadar, oh iya ya saya tuh orang-orang terpilih ya, orang terpilih oleh semesta ya. Kalau orang senja kan terpilih oleh semesta, udah bisa menempuh pendidikan sedemikian rupa. Di sana orang-orang di luar sana masih banyak kok ya, banyak yang nggak berpendidikan, yang gitu. tidak bisa melanjutkan dan padahal mereka ingin. Jadi kesadaran itu sebenarnya yang harus mereka kuatkan, mereka tanamkan dari awal sehingga tidak perlu sibuk-sibuk jadi motivator yang lain. Tidak perlu sibuk-sibuk scroll TikTok dan lain-lain motivasi agar saya jadi absen. Mereka seharusnya mampu memotivasi orang lain di luar mereka, memotivasi orang yang kalau nggak temannya berarti orang-orang yang tidak bisa menempuh pendidikan seperti mereka gitu. Jadi menurut saya yang perlu di-underline itu adalah kesadaran diri mereka tentang privilege-nya mereka. Mereka udah privilege kayak gitu. Jadi memang harus kesadaran diri menjadi seorang mahasiswa agar outputnya tidak menjadi pengangguran yang terdidik gitu ya. Oke, betul sekali. Ini PR juga nih untuk teman-teman untuk bisa memantaskan diri seperti itu. Nah, alhamdulillahnya nih Bu, di UNUJA itu sudah ada sertifikasi kompetensi resmi BNSP untuk surat pendamping ijazah. Nah, untuk zamannya Mbak Elo apa sudah ada gitu? Masih masa percobaan ya kayaknya. Masih masa percobaan, dan alhamdulillah untuk saat ini di UNUJA itu sudah ada. Jadi ada yang ikut public speaking, sudah bisa ikut pelatihannya. Itu suatu pelatihan soft skill kayak gitu. Sudah mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya nih, apakah penting untuk mahasiswa melanjutkan pendidikan S2 atau memilih untuk bekerja? Mbak Ella dulu. Penting atau enggak ya pertanyaannya? Penting atau enggak kembali ke dirinya sendiri sih ya. Karena kan kalau misalkan saya bilang penting, ya belum tentu penting juga bagi orang lain. Jadi penting dan tidaknya kembali kepada individunya, orientasinya dia melanjutkan S2 itu untuk apa. Kadang kan ada orang yang lebih proper kerja karena udah deh aku udah S1 aja, mau mengembangkan ilmunya atau mengimplementasikannya lewat bekerja seperti itu. Penting dan tidak penting sekali lagi saya garis bawahi adalah tergantung individunya gitu kan. Karena kan kita S2 itu sebenarnya melanjutkan teori yang sudah kita pelajari di S1 gitu ya. Cuman emang saya lebih ini ya mencoba pengalaman yang baru, jadi nggak linear S1 dan S2-nya seperti itu. Jadi bagi saya sendiri, kenapa saya memilih melanjutkan S2? Sebelum S2 saya udah kerja ya, kayak ngajar gitu ya. Jadi bentuk implementasi teori dan ilmu yang saya dapat dari S1 itu kita alokasikan untuk bekerja. Kemudian kenapa saya memilih S2? Selain memang untuk menambah pengetahuan, dan memang saya dari S1 kepinginnya di psikolog gitu ya. Ternyata baru kecapean di S2-nya gitu. Kemudian jadi saya memilih S2 selain untuk belajar ya, pastinya belajar mengembangkan ilmu, menaikkan value, juga tidak menutup kemungkinan kita juga butuh
upgrade diri berupa gelar akademik juga gitu ya, karena kebutuhan kerja juga mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi penting tidaknya tergantung individunya, orientasinya atau perspektif mereka tentang pendidikan, gelar dan jenjang pendidikan itu apa. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh gak harus S2, gak harus gak harus kerja. Maksudnya tergantung diri sendiri. Mau memilih apa, mau kerja ya udah monggo. Mau S2 ya udah gak apa-apa. Jadi tergantung kebutuhan dari diri sendiri seperti itu. S2 sambil kerja bisa betul, ya kan? pilihan Jadi hidup. sebenarnya itu ya balik lagi ke pilihan hidup, karena sebenarnya tidak ada standar hidup yang Sempurna, normal yang paling ideal iya, sebenarnya Bu. benar-benar. Tidak ada kayak oh idealnya tuh habis S1 harus S2, habis S2 harus S3, dokter harus kerjanya di kampus misalkan seperti itu. Sebenarnya hidup tidak pernah ideal bagi siapapun Iya, gitu benar-benar. ya. Nah itu tadi bilang tentang tergantung orientasi. Iya. Kalau seumpama nih orientasi menjadi dosen, tentu penting banget Harus S2. Iya. Karena untuk persyaratan jadi Iya, dosen iya, S2. benar. Sedangkan kalau di dunia kerja lain di luar sana sebenarnya nggak penting-penting, tidak membutuhkan itu tapi butuh. Iya. Jadi bisa untuk cari kerja dulu. Berpengalaman dulu di dunia kerja, kemudian ketika mereka sudah mendapat pekerjaan, karena S2 juga mahal ya. Iya. Jadi kaitannya juga dengan Biaya. biaya itu biaya Iya. gitu juga. Jadi ketika mereka merasa oke saya mau kerja dulu, itu karena orientasi ke pengalaman ya kan. Mereka kerja dulu, setelah kerja ketika mereka ngerasa oh ternyata ada beberapa hal yang harus saya dalami secara materi di S2, jadi bisa mereka tuh akhirnya kuliah S2 sambil kerja. Tapi ada beberapa juga yang ternyata sudah nyaman di S1-nya, hanya mereka ya udah ini udah terpakai pun jadi hanya nggak lanjutkan. Tapi nggak penting nanti S1, yang penting S1 dulu bagaimana mereka cari pengalaman pekerjaan dulu. Karena gimana? Karena kalau orientasinya bukan jadi dosen seumpama, ketika mereka S1 langsung S2 nanti kembali lagi dianggap terlalu milih-milih lagi. Karena nanti stres lagi, aduh saya kan udah S2 kenapa nggak langsung kerja, stres lagi akhirnya dan lain-lainnya. Jadi menurut saya karena pengalaman itu sangat penting. Saya pun juga secara pribadi nggak langsung S2 masih IELTS dan lain-lain, masih dosen dan lain-lain. Itu karena saya mencari pengalaman. Karena kalau saya nggak diterpa di situ, mungkin saya sekarang tidak akan sedemikian rupa menghandle anak-anak saya di kelas, karena tidak punya pengalaman sebelumnya dengan dosen-dosen saya. Jadi tergantung orientasinya kemana. Ketika orientasinya untuk kalau dosen udah wajib S2, tapi ketika orientasinya enggak, saya masih mau di perusahaan dan mana ya udah nggak apa-apa, dia S1 aja dulu. Kerja sambil mengikuti banyak pelatihan untuk bisa mempertajam kemampuan mereka. Setelah itu ketika mereka merasa anggap aja di ekonomi, jadi mereka di dalam pekerjaan ini tapi saya butuh hal-hal lain, jadi mereka bisa melanjutkan S2. Kadang juga kan S2 itu kayak bukan tuntutan, kayak anjuran dari tempat kerja biasanya. Ya, jadi sebenarnya bukan pilihan ya. Itu suatu opsional beberapa orang. Iya. Nih, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir yang pertama untuk Mbak Elo, siapa tokoh inspiratif yang menjadi inspirator bagi Mbak Elo sampai saat ini? Ini general ya? Iya, general, siapa saja? Tokoh inspiratif almarhum Mbah Kung saya. Iya. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena beliau memang terjunnya di dunia pendidikan ya. Karena zaman dulu tuh kan nggak semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan kalau mau jadi guru, kuliahnya tarbiyah gitu kan. Kalau dulu itu di PG, dulu pendidikan guru. Kalau almarhum Mbah saya itu seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa saya mengidolakan Mbah Kung saya? Karena banyak banget titipan pesan gitu ya, yang ternyata itu bisa saya implementasikan sampai saya gede apa dewasa apa tua ya sekarang sampai hari ini seperti itu. Jadi Mbah Kung saya itu menjejalkan petua atau nasihat hidup itu sejak dari saya SD. Jadi sedikit cerita, saya dulu tuh menganggap bahwa kenapa ya, kan membosankan pasti ya diajak ngobrol orang tua, kok diajak ngobrol serius ini apa gitu ya, anak sekecil itu gitu kan berkelahi dengan petua gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk pesantren, kemudian SMA dan kuliah sampai sekarang saya menempuh S2, ternyata hal-hal yang dibicarakan oleh mbah saya itu terbukti. Salah satu pesan yang sangat saya ingat dari sekarang sampai sekarang itu adalah dalam mbah saya kan Jawa ya, saya orang Jawa. Kalau diartikan kurang lebih begini, kamu mau jadi apa aja itu bebas, gitu. Menjadi pegawai
itu boleh gitu ya, tapi kamu nggak wajib. Jadi orientasi mbah saya itu ketika saya kuliah atau saya sekolah itu bukan menjadi pegawai gitu ya. Jadi mbah saya itu pernah bilang, kowe kan tidak diopai, kamu mau jadi apa aja itu silahkan gitu ya. Jadi pegawai itu rezeki gitu ya. Jadi orang besar itu rezeki, tapi menjadi manfaat itu pilihan. Nah gitu. Jadi mbah saya itu berkali-kali menekankan Mbahkum akan lebih bangga, Mbahkum akan bangga ketika kamu menjadi orang yang bermanfaat gitu. Dan juga tentu role model dan motivator terbesar kita juga kebanyakan orang tua ya. Nah, didukung juga dengan pernyataan ayah saya gitu. Ayah saya itu selalu bilang, dulu ketika saya di Probolinggo ya, saya orang Jember, kuliah di Probolinggo, pun sekarang saya merantau lagi di Malang gitu ya. Jadi tiap saya pulang kuliah gitu, saya selalu mengadakan 2 SKS dengan orang tua saya gitu kan, karena orang tua saya lulusan SMA Bu, seperti itu. Intelektualis berarti niat dan orientasi kamu mencari ilmu harus diperbaiki. Salah gitu. Nah, dari itu akhirnya saya mikir gitu kan. Jadi makanya kenapa saya belajar atau termotivasi atau role model berpikirnya itu dari keluarga saya, dari almarhum Mbahkum, dari ayah juga mama saya seperti itu. Jadi menitik beratkan nilai kebermanfaatan gitu kan. Jadi berbagi tidak menunggu banyak asalkan manfaat seperti itu ya. Jadi kayak sedikit ilmu yang kita punya sharing gitu ya. Kayak sekarang saya jurusan psikologi. Paling tidak ketika S1 saya tidak linier, otomatis kan ilmu yang saya dapatkan tidak sebanyak teman-teman yang S1-nya linier gitu kan. Tapi ayah saya bilang paling tidak kamu bermanfaat untuk keluarga. Akhirnya saya upayakan, paling tidak menjadi tempat konsultasi keponakan atau adik-adik yang akan melanjutkan sekolah gitu ya. Karena kebetulan saya mintanya di psikologi pendidikan seperti itu. Terus kita bisa membantu orang-orang yang mungkin curhat, sedang kena gangguan mental dan lain sebagainya. Itu nilai kebermanfaatnya. Apa ya, titik lezatnya seseorang yang diberi kesempatan atau berusaha mencari ilmu adalah di kebermanfaatannya. Jadi kesehatan mental juga penting. Kesehatan mental juga penting ya. Selain dari keluarga juga dorongan dari guru-guru juga sebagai motivator, sebagai ya peraduan pilihan lah. Jadi saya tuh ketika menentukan pilihan pertama yang ditanya pasti orang tua. Karena mungkin kalau soal pendidikan orang tua saya mohon maaf tidak seproper dosen-dosen saya, tapi tetap mama sama ayah ridhonya saya di mana? Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan gitu. Iya, lalu kemudian nanti ke dosen. Kan kalau dosen mungkin kita konsultasinya lebih eksklusif ya, karena tahu kalau misalkan ini bakal begini karena memang beliaunya expertnya di bidang pendidikan. Yang penting terpegang aja modal ridhonya itu seperti itu. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang ilmu padi katanya semakin berisi ilmu padi ya bangun. Semakin sebenarnya. Jadi kalau sudah semakin berilmu nggak boleh sombong gitu ya Mbak, harus tetap berimpact dan bermanfaat. Kalau dari Ibu Sulistina nih bagaimana? Kalau saya secara pribadi ya, saya nggak pernah yang bias pada satu orang lah kalau masalah siapa yang jadi yang menginspirasi saya. Kayak yang apa ya? Setiap zaman kayaknya setiap zaman saya punya tokoh-tokoh tertentu yang saya senengin. Anggap saja kalau di yang pertama sebagai umat muslim, Nabi Muhammad sama Sayyidina Khadijah itu udah benar-benar number one inspiration ya, motivator dan lain. Kemudian kalau dari segi filosofi itu saya juga karena penyuka filsafat, jadi ada beberapa tokoh yang saya suka itu ada Aristoteles sama Socrates kan. The unexperienced life is not worth for living. Jadi hidup yang tidak dikaji itu tidak pantas dijalani. Itu juga yang menjadikan saya saya harus belajar lagi dengan ilmu saya. Atau Socrates bilang I think therefore I am, saya berpikir makanya saya ada kayak gitu. Itu dari tokoh-tokoh filsafat itu aja gitu. Aristoteles, Socrates sama Descartes. Kemudian kalau di Indonesia itu di zaman itu berarti ketika saya baca sejarah, saya suka dengan Raden Ajeng Kartini karena kembali lagi basicnya karena pendidikan. Beliau telah memperjuangkan pendidikan perempuan terutama itu tokoh perempuan yang saya suka di Indonesia. Kemudian ada lagi nih tokoh sastra yang saya suka sampai sekarang, ada Pramudia Anantatur. Itu semua bukunya saya pelajari. Berarti beberapa hal-hal yang dalam buku-buku itu saya menginspirasi hidup saya kan. Pramudia, ada Mokhtar Lubis dan lain-lain, tokoh sastra. Kemudian tokoh-tokoh yang baru milenial sekarang, tokoh yang banyak
dilihat di sosial media. Ada kembali lagi ke perempuan ya, ada Najwa Shihab, ada Bu Karlina Supeli, itu juga tokoh-tokoh filsuf yang saya suka. Kemudian waktu ada podcast ini saya mendengar siapa sih, karena temanya kan tentang sarjana. Saya mulai searching siapa sih tokoh-tokoh sarjana yang lulusan sarjana yang sekarang berpengaruh. Oh ternyata ada yang perlu kita tahu, ada namanya Bu Ira Noviarti. Beliau itu lulusan sarjana ekonomi UI yang mampu, yang bisa untuk menjadi presiden di Republik Indonesia. Itu suatu hal yang perlu kita banggakan juga kayak gitu. Jadi saya secara pribadi tidak benar-benar bias pada satu orang, tapi setiap zaman ada tokoh yang saya sukai. Dari segi ini saya suka, ini segini gitu. Tergantung kebutuhan kita modelnya sih. Pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Elo, tips untuk mahasiswa atau pesan-kesan terakhir untuk mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa Unuja gitu Mbak. Oke, mahasiswa Unuja nih ya. Iya, kan soal ya sebagai alumni saya cinta sekali dengan Unuja. Sebenarnya pesan buat adik-adik dan untuk saya juga tentunya, siapapun kalian dimanapun berada ya yang menjadi mahasiswa, jangan pernah merasa kecil karena mungkin tidak berkuliah di kampus negeri atau mungkin berkuliah di kampus swasta yang terpencil dan lain sebagainya. Khususnya buat adik-adik Unuja, jangan menjadi mahasiswa yang bangga karena dibesarkan nama kampusnya, tapi menjadi mahasiswa yang bangga karena bisa membesarkan nama kampusnya. Karena pada dasarnya esensinya adalah bukan di mana kita kuliah, tidak semata-mata itu, tapi bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa di kampus tersebut seperti itu. Jadi bukan apa yang aku dapat dari universitas, tapi apa yang aku berikan untuk universitas seperti itu. Jadi tetap semangat, terus berkembang biak untuk berkembang baik agar senantiasa tetap bisa bertahan bertuhan. Mantap sekali. Oke, dari Bu Sulistina. Kalau pesan dari saya, karena kita itu ada di Universitas Unuja, itu kan universitas pesantren ya. Jadi seharusnya kita punya pembeda dari beberapa kampus-kampus lain yang bukan pesantren. Kita itu melihat banyak sekali orang-orang pintar secara material di luar sana. Coba kita orang-orang mahasiswa-mahasiswa Unuja itu menggunakan pembedaan mereka sebagai mahasiswa pesantren. Jadi bukan hanya pintar secara material, tapi juga harus berkeadaban, ya kan? Harus menjunjung tinggi moral dan etika itu. Itu yang paling ingin saya tekankan ke adik-adik di kelas ya gitu. Oke, kita mungkin banyak sekali orang pintar di sana, secara material bisa mengelola pola pikir yang baik, tapi bagaimana juga kritik itu, pola pikir itu, logika pikir yang baik itu juga bisa dikolaborasikan dengan etika yang baik, dengan moral yang baik, dengan alat yang baik itu, agar menjadi pembeda lah kayak gitu dengan model lainnya. Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk dua narasumber yang hebat dan cantik hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, pastinya komen yang menarik di YouTube kita hari ini. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.